Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat pagi Sobat Greener, selamat pagi Sobat YPBB. Ketemu lagi nih sama aku Zahra Safira, jurnalis dari greeners.co yang akan memandu kalian pada Sabtu pagi kali ini. Tentunya di program live kesayangan kita di Sabi, Sabtu Pagi Bahas Aksi episode ketiga. Sabi kan? Sabila. Hai, apa kabar semuanya? Makasih udah join ya. Nah Sobat Greeners, semoga semangat kita selaras dengan cuaca pada Sabtu pagi kali ini ya. Cerah gitu. Oke, nah program Sabi ini Greeners bekerja sama dengan Perkumpulan YPBB yang berdiri sejak tahun 1993. YPBB adalah organisasi non-profit profesional yang konsisten dalam mempromosikan serta mempraktekkan pola hidup selaras dengan alam. Nah, untuk mencapai kualitas hidup yang tinggi serta berkelanjutan, Greeners menilai bahwa program yang dijalankan oleh YPBB ini sangat banyak dan cukup menarik untuk menjadi pengetahuan bagi kita semua. Itulah kenapa Greeners bersama YPBB menggelar program Sabi ini setiap Sabtu pagi bahas aksi dari rekan-rekan YPBB yang tersebar di berbagai daerah. Sabi kan teman-teman? Pasti dong, Sabi lah. Nah, Sobat Greeners semuanya gimana nih puasa pada hari ini? Masih kuat kan sampai maghrib nanti sambil nunggu buka puasa? Sobat Greeners bisa gabung sama-sama untuk share pengetahuan terkait gerakan lingkungan hidup apa saja sih yang dilakukan sama teman-teman PBB. Nah, Sobat Greeners pasti sudah lihat kan poster yang sudah kita update. Aku hari ini senang banget karena narasumber pada hari ini lebih dari satu, rame gitu ya hari ini. Oke, nah untuk edisi Sabi episode 3 kita akan menyaksikan langsung cerita aksi dari RW 18 Padasuka yang sudah menerapkan pemilahan sampah dari rumah. Mereka sudah melakukan program ini sejak 2018 loh. Ternyata Sobat Greeners kurang lebih sudah mau 3 tahun ya. Nah, kira-kira apa aja sih faktor yang mendukung proses pemilahan sampah dari rumah yang berjalan dengan lancar? Tentu banyak cerita dan pengalaman yang menarik buat kita semua nih. Oke, kita coba undang aja langsung ya. Sekarang Ibu Lilis, Pak Yayan, serta Pak Ade yang akan live menggunakan akun IG YPB Bandung dan Brinka 18 Padasuka. Oke. Kita tunggu sebentar ya. Tidak suaranya kayak by earphone atau by speaker. Tadi nanyanya apa tadi? Oke, sebentar aku invite akun YPB-nya. Suaranya nih. Oke, kita tunggu ininya. Halo, Bapak. Halo. Ya, halo, selamat siang. Selamat pagi. Selamat pagi menjelang siang, Bapak. Ini dengan Bapak Yayan atau Pak Ade? Oh, Bapak Ade. Oke, dengan Bapak Ade. Nah, sementara nih Sobat Greeners, kita sedang menunggu akun dari YPBB Bandung. Kita sapa Pak Ade dulu. Pak Ade, apa kabar pagi ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Pak Ade. Nah, Pak Ade ini selaku petugas pengomposan di RW 18 Padasuka, betul? Betul. Oke. Nah, ini Sobat Greeners lagi kita nunggu akun dari YPBB masuk. Kita langsung mulai aja nih. Oke. Nah, Pak Ade aku mau tanya-tanya Silakan. Pak Ade soal bagaimana proses pengomposan di RW 18 Padasuka nih, Pak. Secara pengomposan dari RW 18 Padasuka ialah kita mengompos sampah dengan cara dikompos. Kita menggali lubang 1 meter ke 1 meter. Terus sampah dimasukkan ke lubang kompos, terus diuruk pakai tanah lagi. Oke. Begitu. Oke Pak Ade, nih sebelumnya boleh diceritakan nggak sih Pak terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan pengomposan komunal?
Yaitu yang dimaksud pengomposan komunal, kita menggali lubang 1 meter ke 1 meter. Nah, si sampah dari warga kita masukkan ke lubang komposan. Nah, sesudah penuh komposan lalu diuruk lagi dengan tanah. Oke. Nah, kalau misalnya Pak Ade sendiri itu sudah berapa lama Pak menjadi petugas pengomposan di RW 18 pada Suka? Ya, kurang lebih 5 bulanan lah. Oh, kurang lebih sudah 5 bulan, berarti dimulai dari mungkin akhir tahun 2020 ya Pak ya? Ya, bulan November 2020 saya baru masuk ikut terjun ke dinas lingkungan ke lingkungan di RW 18. Oke. Nah, Pak Ade, apa aja sih Pak sarana pengomposan yang tersedia di RW 18 pada Suka? Boleh diperlihatkan mungkin Pak dengan sobat-sobat Greeners dan sobat IPBB? Sarana-sarananya Boleh ya memakai paling kamera belakang Bapak? boleh. Selain dikompos sampah dari warga, kita budidaya maggot. Ya, sebagian dikompos, sebagian dipakai pakan maggot. Mas itu maaf Mas, maggot yang itu Mas. Nah itu. Nah, ini hasil budidaya maggot dari sampah yang sebagian dikompos dikasih ke pakan maggot ini. Ini Neng, ini. Nah, ini sarana-sarana untuk mengatasi volume sampah dari RW 18 dengan cara sebagian dibuang ke TPS, sebagian dipakai ya dikompos sama dipakai pakan maggot, yaitu dengan cara yang dipakai dikompos sama dipakai pakan maggot itu sampah organik, dan anorganik sama residu dibuang ke tempat TPA begitu. Oke. Nah, itu tadi sudah ada berapa lubang tuh Pak? Ada berapa kotak di situ Pak? Oh, ini biopon yang gede ada 3, terus yang kecil-kecil 7, 8, 9, 10, yang kecil-kecil, yang gede 3. Oke. Nah, Nah, Pak Ade itu kira-kira oke. Nah, Pak Ade kira-kira di sana ada berapa petugas Pak yang bekerja? kebetulan 2, ini sama Pak Kawan. Oke, halo Pak. Halo Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Bapak. Lalu bagaimana nih Pak pembagian kerjanya antara Pak Ade dengan rekannya? Ya, kita kerja sama bareng-bareng kerjanya, nggak ada istilah dibagi-bagi. Jadi kita kerja sama bareng. Oke. Nah, kalau misalnya untuk kerja pada saat pengomposan itu, apakah dibagi seminggu hanya Sabtu atau Minggu, atau Bapak bekerja dari Senin sampai Minggu, Pak? Oh tidak, itu dari Senin sampai hari Sabtu. Kebetulan hari Minggu penarik sampah itu libur, nggak ada kegiatan hari Minggu. Lalu Pak, apakah sampah yang diterima oleh Bapak nih dari warga sudah terpilah semua sampahnya, misalnya kayak organik, anorganik, gitu gimana Pak? Alhamdulillah sudah terpilah semuanya. Oh, jadi warga itu di sana memilah sendiri atau memang ada petugasnya Pak yang memilah sampah dari warga? Memilah sendiri warga. Jadi nanti ditarik sama petugas penarik sampah dari RW 18. Jadi setelah ditarik langsung dioper ke Pak Ade gitu ya Pak sampahnya? Betul. Iya betul. Oke, nah lalu nih Pak, kondisi sampah seperti apa sih yang lebih mudah Pak Ade dan teman-teman olah? Jenis sampah seperti apa Pak? Ya kebanyakan sampahnya sampah dari rumahan, sampah rumah tangga.
seperti saya bekas sayuran, bekas sisa-sisa makan, begitu. Iya. Itu cepat diolah sama pakan, dikasih pakan sama maggot. Cepat prosesnya gitu. Oke, nah kalau setelah semua diolah nih Pak, setelah semua prosesnya itu hasilnya dikemanain aja Pak? Ya, sebagian hasilnya dipakai pupuk, seperti pupuk kompos seperti macam ini. Ini Mbak. Nah, ini hasilnya hasil olahan dari maggot, itu pakan maggot nih. Jadi dikompos, dibuat pupuk kompos. Nah, itu pupuknya nanti diberikan kepada warga lagi atau mungkin untuk RW 18 pada suka keseluruhan gitu Pak? Ya, untuk sementara untuk yang membutuhkan aja dari RW setempat, dari RW 18 gitu. Oke Pak Ade, terima kasih nih sharingnya. Nah, Sobat Greener, sepertinya YPP Bandung belum bisa join. Oke, ini mungkin Pak Ade bisa list dulu sesi live-nya. Aku mau invite YPP Bandung. Kita akan bincang-bincang dengan Pak Yayan atau atau Ibu Lilis mungkin. Pak Ade Ya, terima kasih sama-sama. Ya. Terima kasih banyak Pak Ade, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Informasinya sangat bermanfaat. Udah nih. Oh, mulai juga ngapain? Oh, ya. Nah, Sobat Greeners, kan kita pada hari ini ada 3 narasumber nih. Jadi nggak bisa sepertinya kalau misalnya live bareng-bareng. Oke, aku mau coba invite akun IPBB lagi. Kita coba dulu ya. Nah, Sobat Greeners bisa banget kalau misalnya mau tanya-tanya, nanti aku tanyakan. Di sana ya. Pak Ade mungkin bisa ini dulu Pak, live ininya, live-nya. Halo? Maksudnya gimana nih, Mbak? Di X aja Pak live-nya, dikeluarin dulu. Aku mau invite akunnya PBB Bandung ya. Oh, iya. Keluarin dulu, Neng. Ini soalnya aku coba invite akunnya PBB-nya. Nanti aku invite lagi ya, Pak Ade. Ya. Langsung aja. Bisa diikat aja yang Sudah keluar juga. Nanti aku invite lagi. Ya. Pak Ade-nya. Cuma ini kayaknya aku dari tadi. Oke, coba kita ini ya. Kita tunggu untuk akunnya PBB Bandungnya. Coba sebentar ya, aku coba invite lagi. Halo, Ibu Lilis. Ya. Halo, selamat pagi menjelang siang, Ibu Lilis, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat nih. Sehat, alhamdulillah. Dari tadi aku coba invite, nggak bisa masuk atau gimana ya Ibu ya? Ternyata nggak bisa kayaknya kalau bertiga live-nya. Oke. Sudah bisa dimulai Ibu?
Oke. Nah, Ibu Lilis, suaraku kedengaran jelas nggak kira-kira? Jelas Neng, jelas. Oke, jelas ya. Jelas. Nah, Ibu Lilis bisa ceritakan sedikit nggak sih, Bu, ke Sobat Greener serta Sobat YPBB, apa sih Brinka itu, Bu? Brinka itu salah satu kader dari RW 18 yang artinya bundanya remaja, inovatif, kreatif, dan amanah. Oke. Nah, berdirinya itu Brinka itu sejak kapan, Ibu? Brinka berdiri sejak tahun 2017 Neng. 2017. Oke. Nah, Ibu Lilis sendiri ini menjadi kader ya, Bu ya? Betul? Betul, betul. Nah, apa sih, Bu, motivasi dari Bu Lilis sendiri untuk menjadi kader, Bu? Ya, peduli akan lingkungan Neng. Jadi ingin menyelesaikan sampah di RW 18 gitu. Terketuk aja hati Oke. gitu. Oke. Nah, kalau peran kader itu bagaimana, Bu? Nah, ini bisa nih. Kita sudah bertiga live. Oke. Pak Ade, sebentar aku tanya-tanya ke Ibu Lilis dulu ya, Pak. Ya, silakan. Oke, siap, Bapak. Nah, balik lagi nih, Bu Lilis, peran kader sendiri itu seperti apa, Bu? Kader itu memonitoring tentang pemilahan sampah di warga 18. Terus ikut membantu pemilahan, ikut membantu panen maggot kalau untuk ada yang membutuhkan gitu, membantu petugas maggot memonitoring setiap rumah-rumah. Oke, jadi tugas dari kader sendiri itu memonitoring bagaimana pemilahan sampah dari rumah-rumah gitu dari ya, Bu? warga, ya. Ke rumah-rumah memonitoring. Oke. Nah, hingga saat ini nih, Bu, ada berapa orang, Bu, yang bergabung dalam kader? Kan tadi Bu Lilis bilang kalau misalnya 5 orang. Brinka 18 pada suka ini dari 2017. Oke, sampai saat ini 5 orang, Ibu, jumlahnya. 5 orang. 5 orang. Sebagai ketua Ibu Depi, anggota kami 4 orang, Ibu Tuti, Ibu Depi, Ibu Heni, Ibu Ades, dan saya sendiri, Bu Lilis. Oke, nah itu dari kelima anggota tersebut, Bu, ada pembagian tugas nggak? Misalnya Ibu Lilis bertugas seperti apa, lalu Ibu Devi selaku ketua bertugas seperti apa? Kami bekerja selalu berbarengan, sama-sama gitu. Misalkan penarikan distribusi sampah per bulan, paling hanya dibagi per RT, per wilayah. Misalkan kami berdua RT berapa gitu, terus dibagi biar bisa selesai dalam sehari. Kalau bekerja selalu bersamaan, bareng-bareng. Oke, nah Ibu Lilis boleh diceritakan sedikit nggak, Bu? Bagaimana sih alur sampah yang berjalan di RW 18 pada Suka, mulai dari mungkin pemilahan sampah terlebih dahulu di rumah warga, lalu pengangkutan sampah, lalu nanti masuk ke Pak Ade. Nah itu gimana, Bu, alurnya, Bu? Ya. Pertama, sampah ditarik sama petugas ke rumah-rumah. Biasanya pengambilannya sehari itu per 3 RT. Nah, pengambilannya secara terpisah antara sampah organik sama sampah non-organik. Itu, Neng. Oke, nah total Ibu untuk pengangkutan sampah sendiri itu dari berapa rumah warga, Bu? Kurang lebih 1 RW yang ikut distribusi ke kami, ke Brinka itu 367 rumah. Wah, banyak sekali, Ibu, luar biasa. 367 rumah. Ya. Itu dari satu RW. Ya. Nah, Ibu, ini bagaimana, Bu, proses dari warga sendiri hingga warga mau mengikuti pemilahan sampah sendiri, Bu? Mengingat juga kan sekitar 300-an rumah itu tidak sedikit ya, Bu? Ya, kami door to door, Neng, masuk ke tiap rumah sambil mengedukasi, menjelaskan bagaimana itu pentingnya sampah terpilah untuk memudahkan, untuk mengurangi pembuangan sampah ke TPA akhir.
Jadi kita sampah organiknya kita olah sendiri di RW sendiri di sini. Oke. Nah, itu Ibu Lilis dan teman-teman door to door, lalu gimana nih, Bu? Respon dari masyarakat terhadap program yang Ibu Lilis dan teman-teman jalankan? Alhamdulillah banyak yang mendukung ya. Ada sebagian kecil yang kontra, tapi alhamdulillah juga setelah dijelasin berkali-kali berulang-ulang mereka mengerti dan ikut mendukung. Oke, alhamdulillah berarti responnya baik ya Bu dari warga setempat dan juga mau mengikuti proses untuk pemilahan sampah yang dilakukan program Ibu Lilis dan teman-teman gitu ya Bu ya. Betul. Nah, kalau misalnya sekarang berarti kurang lebih sudah terjadi pemilahan sampah di RW 18 Padasuka ini kurang lebih 2 sampai 3 tahun ya Bu ya? Ya, 3 tahun. Ada bukti pembayaran kami kalau menagih distribusi itu kami memiliki bukti pembayaran kwitansi gitu agar ada rumahan itu, jadi kalau udah bayar nih ada buktinya bahwa saya udah bayar distribusi gitu. Oke, berarti setiap rumah juga memiliki bukti-bukti sendiri gitu ya Bu ya kalau misalnya sudah distribusi sampah. Iya. Nah, seperti ini bukti pembayarannya. Kwitansi yang Nah, kami itu setiap rumah pasti mempunyai ya Bu ya bukti itu ya Bu ya? Iya. Kami kasih setelah bayar, kami kasih bukti ini. Oke, nah Ibu Lilis dari sebelum tahun 2018 nih, sebelum RW 18 Padasuka menjalani proses pemilahan sampah, itu bagaimana Bu kondisi lingkungan di sana? Apakah mungkin sampahnya berserakan di sungai atau di pinggiran jalan? Itu bagaimana Bu? Dan Ya, bedanya apa sama sekarang setelah melakukan proses pemilahan sampah? Pemilahan ya. Halo? Di lingkungan udah mulai tertib lah ya masalah sampah sekarang. Dengan sekarang ini sampah-sampah di warga udah nggak ada yang bakar sampah lagi. Kalau dulu masih banyak yang bakar sampah, sekarang karena udah diedukasi bahwa bakar sampah itu berbahaya, udah nggak ada. Terus yang buang ke sungai juga sekarang udah kita rekrut, kita ajak untuk buang ke kita biar aman gitu. Terus sampah-sampah di pinggir jalan alhamdulillah udah mulai rapi. Oke, berarti sudah ada perbedaan yang jauh ya Bu dari sebelum pemilahan sampah, sekarang sudah bisa bersih, lingkungannya juga enak gitu ya Bu ya? Ya. Dulu sebelum terpilah itu sekali buang sehari 4 rit. Sekarang karena udah terpilah paling hanya 2 rit, hanya 2 mosam kita buang. Jadi otomatis mengurangi banget sampah yang kita buang ke TPH. Alhamdulillah mengurangi banget ya Bu ya. Nah itu Ibu kalau misalnya ada warga nih yang belum mau mengikuti pemilahan sampah atau membuang sampah sembarangan, di area RW 18 Padasuka ada sanksi yang diberikan nggak sih Bu? Nggak diambil aja sampahnya. Jadi yang mau ikut ke kita ya pasti diambil dengan tertib lah. Seminggu itu 2 kali kita ambil. Yang enggak, tapi kita nggak bosan, kita terus aja ngajak gitu, diajak warga itu untuk ikut gitu, buang ke kita gitu, biar lebih rapih lagi lah lingkungan di RW 18. Oke, nah menurut Ibu Lilis, mengapa sih Bu pemilahan sampah dari rumah begitu penting nih Bu? Mungkin teman-teman Sobat Greeners atau Sobat PBB yang daerahnya belum mengaplikasikan pemilahan sampah. Nah, menurut Ibu Lilis, kenapa sih Bu penting kita harus memilah sampah dari rumah? Ya, sangat penting nomor satunya ya kita bisa mengurangi buang sampah ke TPA. Yang kedua untuk memudahkan petugas sampah dalam mengolah sampahnya. Oke, bisa meminimalisir ini juga ya Bu ya, sampah di lingkungan. Betul.
Oke, nah selain warga, Ibu, siapa saja sih aktor yang ada di pengelolaan sampah kawasan di RW 18 Padasuka? Ya, pertama ya penanggung jawab kita itu Bapak RW ya, RW 18. Terus kita punya Bapak koordinator, Bapak Yayan. Sama petugas sampahnya ada 4 orang, dan pengelola sampah organik, maggot, kompos itu 2 orang. Oh, Pak Ade dengan rekannya Ya, tadi ya, Bu ya? Bapak kawan, Pak Ade dengan Pak kawan. Berarti total itu berapa orang, Bu, kira-kira? Pak Ade dan Pak Wawan 2, lalu Pak Yayan. 12 orang. Oke, 12 orang. Ya, 12. Nah, berarti nah, berarti Bu Lilis, Pak Ade juga saling berhubungan ya, Bu ya, untuk mengolah sampahnya. Ya, kebetulan saya suami istri. Saya tidak tahu, Ibu. Oh, Pak Ade dan Bu Lilis ini suami istri. Iya, Neng. Masya Allah, ternyata suami istri juga ini ya, saling mengkontribusi lingkungan dengan baik gitulah, memberikan kontribusi yang baik dengan lingkungan. Alhamdulillah, Ibu Lilis serta Pak Ade ini memang ini ya, memang sangat suka gitu sama lingkungan. Ya, peduli aja, Neng, terketuk hati gitulah, pengen menyelesaikan, ikut membantu menyelesaikan gitu masalah lingkungan. Oke, tadi kan aku udah tanya ke Pak Ade juga sama Bu Lilis nih bagaimana respon dari warga. Ternyata respon warga juga baik. Nah, aku mau tanya juga dong ke Bu Lilis dulu nih pertama. Bagaimana sih, Bu, suka dukanya nih untuk mengajak warga memilah sampah? Banyak lah, Neng, suka dukanya ya, dimarahin iya, diomelin iya, tapi yang mengerti juga banyak, yang merespon banyak gitu. Tapi kita nggak patah semangat, terus aja gitu. Karena kita sering dinasehatin sama Bapak koordinator ya, bahwa kita kerja sosial itu ya harus sabar, harus benar-benar sabar gitulah untuk mengajak warga. Oke. Lalu kalau sukanya sendiri itu bagaimana, Bu? Ya, sukanya kami berlima ini selalu bahagialah. Walaupun dimarahin warga, walaupun diomelin warga, di apa, tapi kita tetap aja tetap semangat. Jadi seperti saudara aja, udah 3 tahun bersama-sama. Iya ya, Bu ya. Jadi kalau misalnya sukanya itu ya setelah pemilahan sampah melihat lingkungan, oh asri ya, gitu ya, Bu ya. Iya, iya. Betul, betul. Ibu. Ya. Nah, tadi Ibu juga udah bilang nih sempat diomelin oleh warga nih. Itu kira-kira ngomelinnya kenapa, Bu? Kan Ibu mau mengedukasi hal-hal yang positif gitu, Bu. Ya, banyak sih sebelum dikasih tahu bagaimana cara memilah sampah itu, mereka pikirnya sampah yang udah bersatu harus sengaja dipilih lagi, padahal kan nggak seperti itu. Kalau sampah itu kita siapin tempat-tempatnya, ini untuk organik, ini untuk anorganik. Nah, setelah kita edukasi, mereka baru ngerti. Jadi sebelum mereka ngerti, udah banyak yang ngeluh, malas, lebih baik aku nggak ikutan gitu, banyak. Tapi setelah dikasih tahu, dikasih penjelasan alhamdulillah semua mau mengikuti. Alhamdulillah. Jadi mereka mikirnya sudah susah duluan gitu kali ya, Bu. Tapi sebetulnya juga kan ini untuk mereka sendiri gitu ya, Bu ya, untuk warga sendiri. Kalau enggak, Oke, nah untuk kenapa, Ibu? Kendala kalau misalkan ketelatan kita narik sampah karena ada kendala rusak misalkan gitu, warga kan nggak tahu, jadi sering ngomelin gitu, tapi ya kita jelasin ya alhamdulillah ngerti juga. Oke, nah dari proses pengolahan tersebut nih, Bu, pengolahan sampah, ada nggak sih yang dioper lagi ke warga, misalnya seperti tadi Pak pupuk gitu, atau mungkin membuat kerajinan gitu, Ibu?
Ada nggak yang warga Oh terima iya, ya. pengolahannya? Dulu itu dari bekas kopi, Neng, bungkus kopi diolah tuh sama warga, dibikin tikar, dibikin tas, tempat tisu. Sempat kita mengolah seperti itu. Yang baju-baju Oke. bekas. Nah, Ini dari KLI Kerja. itu diproduksi dengan warga juga, Bu? Iya, iya. Ini dari ini Neng, bikin sleeping bag dari kain perca. Wow. Bagus ya, Sobat Greeners ya. Itu Ini tas ya, produk- Bu ya? Iya, iya, ini ibu-ibu kami Brinka yang bikin ini. Sleeping bag ini, Neng. Kita dari Oke. bisa dibikin dari baju bekas, celana bekas, bisa bikin tas gitu. Sudah sempet sih Nah, orang ini- dinas yang beli gitu pas ada kunjungan. Oke. Nah, kalau misalnya ada produksi seperti ini nih, Bu. Ini apakah warga juga bisa mengikuti proses produksi itu, Bu? Kayak misalnya membuat tas. Warga sih belum pernah ada yang mencoba, mungkin karena kendalanya kan harus punya mesin jahit, harus punya itu ya. Iya. Kalau dari bungkus kopi udah banyak sih warga yang mencoba membuat seperti tas kecil untuk tempat HP, untuk dompet recehan gitu, udah mulai ada tempat tisu gitu. Oke. Nah, Sobat Greeners, kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya ke Ibu Lilis atau ke Pak Ade, ini bisa banget aku tanyain nanti. Oke, nah tadi kan kita sudah bincang dengan Ibu Lilis. Sekarang aku mau balik lagi nih ke suaminya Ibu Lilis, ke Pak Ade. Pak Ade, masih dengar suaraku? Ya, silakan. Oke. Nah, Pak Ade, tadi kan aku udah tanya ke Ibu Lilis suka dukanya untuk memberitahukan warga nih. Nah, sekarang suka duka Pak Ade untuk memproduksi pengomposan sampah dari warga ini seperti apa, Pak? Sukanya dulu atau dukanya dulu? Dukanya dulu kali ya, Pak ya. Dukanya dulu, baru nanti kita ke sukanya. Kalau dukanya mah banyak, itu bau, Neng. Iya ya, Pak ya, karena itu mungkin Ya, bau mengolah sampah itu, Neng. Ya, kalau sukanya, kalau udah berhasil seperti ini, magotnya kita ada yang beli buat pakan lele, terus buat pancing gitu. Ya itu sukanya. Ya kalau dukanya mah ya itu bau lah. Bau sampah. Tapi sejauh ini selama Pak Ade mengolah sampahnya itu belum ada masalah yang besar banget gitu ya, Pak ya? Belum ada masalah yang sampai menghambat kerja Pak Ade gitu? Ulangi lagi, Neng, pertanyaannya. Iya. Nah, oke, Pak Ade. Selama Pak Ade mengolah sampah ini, apakah ada masalah yang sangat berarti gitu, Pak, yang sampai menghambat pekerjaan Pak Ade sendiri? Ada nggak kira-kira, Pak? Oh ya, ada masalah, yaitu bau ke lingkungan, ke warga. Ke Itu baunya warga, sampai bau. ke rumah warga atau gimana, Pak? Ya, di sekitaran, ya, bau. Masalahnya itu aja, ada masalahnya. Ya, dengan cara apa saja kita sama Bapak Koordinator mengakalin supaya bau sampah itu tidak meluas gitu, baunya. Jadi sebisa mungkin hanya di daerah pengolahan sampah tersebut gitu ya, Pak ya? Ya, di samping rumah, ke samping tempat pengolahan sampah, baunya nyampe ke situ. Oke, Pak Ade, Karena boleh ini nggak kan ada kira-kira? Ini kan karena ada di sini kan di lingkungan warga kan gitu tempat pengolahan sampahnya. Ya otomatis bau keluar. Oke. Nah, Pak Ade, kira-kira boleh nggak sih kita keliling lagi melihat tempatnya, karena sepertinya Sobat Greeners kan tadi baru ada yang baru join ya.
Tadi belum melihat bagaimana Pak Ade melihatkan situasi pengolahan sampah di sana. Boleh nggak Pak kira-kira kita melihat lagi Pak? Mungkin sedikit. Boleh, Boleh Pak Ade? boleh. Iya, silakan. Nah, ini sampah dari warga masuk ke tempat ya, yang namanya biopon. Masuk biopon tempat maggot. Ini dipakai makanan maggot yang ini. Terus ya ini sebelum masuk ke untuk cepat pembusukannya kita fermentasi pakai ini M4. Apa Pak? Nah ini pakai M4 difermentasi dulu sebelum masuk ke tempat pakan maggot ke biopon. Kita fermentasi dulu 2 hari pakai M4. Nah baru si bibit maggot dimasukkan ke biopon. Ke sini kayak di sini untuk supaya cepat pembusukan dan mengurangi bau. Ini biopon M4. Itu bioponnya itu biopon yang kecil-kecil itu. Itu biopon yang kecil-kecil. Nah, ini yang baru netas. Ini yang baru netas. Netas. Maggot yang baru netas dari telur ini. Terus ini yang namanya maggot. Oke, itu maggot. Ya, BSF. Telurnya tadi udah. Ini ada 3, di luar 1, di sini 2, di luar 1. Tempat pengolahan sampahnya hanya ada di situ aja atau ada di beberapa lokasi lagi nih Pak Ade? Cuman di sini aja. Cuma 1 lokasi. Jadi dia ada di daerah lokasi rumah warga gitu ya Pak ya? Ya, komposnya dimasukin, ya dipakai di sini di kompos. Nah, jadi hasil kompos dipakai di tanaman-tanaman ini. Nah, ini hasil olahan kompos. Ya. Jadi tanaman itu memakai hasil kompos yang diolah oleh Pak Adi dan teman-teman gitu ya? Iya, betul. Oh, ini ada terong. Terong, pepaya, jeruk. Mana tadi ada. Udah begitu. Oke. Nah, Pak Ade aku mau tanya lagi nih Pak. Tadi kan Pak Ade mention tentang bau ya, bau sampah yang dihasilkan oleh sampah itu sendiri. Nah, kira-kira pernah ada ini nggak Pak? Ada protes gitu dari warga soal bau sampah itu sendiri, Pak? Maksudnya? Bau? Iya, protes dari warganya gitu, Pak. Oh, kalau protes sih belum ada. Cuman baru ada ya sedikit-sedikit ada yang bilang itu bau dari sampah. Kalau protes dari warga belum. Oke, berarti belum ya Pak, karena memang ini sepertinya baunya hanya di area pengomposan situ ya Pak ya? Betul. Nah, tadi ada beberapa pohon, beberapa tumbuhan nih Pak. Itu hasil dari tumbuhan tersebut, apakah warga boleh mengambil atau gimana Pak? Untuk kompos begitu? Oh, pohon di sini iya. Boleh. Boleh. Oh, jadi warga boleh mengambil gitu ya Pak? Ya, tidak selalu dijual. Siapa aja yang mau, warga. Yang berminat mau, ada yang mau ngambil terong, terus sama ini pakcoy sama salada bokor, kangkung kemarin.
terus pepaya, jeruk, terus ini ya tanaman-tanaman pagar buat lalap, daun pepaya Jepang. Oke. Jadi Tidak memang tidak dari warga untuk warga juga ya dibelikan. Pak ya? Iya, Oke, luar biasa warga aja Bapak. silahkan yang ngambil. Jadi Mm-mm. tidak diperjualbelikan. Karena itu kan dari warga untuk warga. Betul, betul Bapak. Karena ada proses campur tangan warga juga ya Pak ya, dari sampah mereka Ya terus nanti betul. diolah juga. Oke. Iya Nah betul. Bapak, aku mau bacain respon dan juga ada pertanyaan nih dari Sobat Greeners dan Sobat YPBB. Ada dari Teh Anil _NW, juara nih Ibu Lilis dan Pak Ade, juga kader-kader Bingka. Semangat katanya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke. Nah, lalu mungkin sebelum nanti aku ke Pak Yayan, mungkin aku coba tanyain dulu nih, kayaknya masih dalam topik yang sama. Apakah ada iuran yang dibebankan ke warga untuk membantu operasional pengelolaan sampah? Ini dari mungkin Teh Kaiming Mung. Siapa yang mau jawab, Ibu atau Bapak? Boleh? Ya, Ya, saya Neng yang jawab. Oke, boleh Ibu Lilis? Kami menerapkan distribusi untuk yang ikut membuang sampah ke kami itu dari mulai terkecilnya 20.000 naik sampai Berapa Ibu? dari 20.000, terkecilnya minimalnya 20.000, maksimalnya ada yang 100.000 juga ngasih gitu. Cuma hanya beberapa orang lah, kalau yang 100.000 bisa dihitung dengan jari. Nah, kalau untuk seperti yang punya usaha kayak Indomaret, apa gitu, kami terapkan untuk bayar 50.000. Kalau untuk warga silahkan semampunya, yaitu minimal 20, maksimal 50 gitu. Oke, berarti kalau untuk warga sukarela gitu seperti itu ya Bu ya? Betul. Oke, nah ini dari pertanyaan juga dari akun yang sama. Kalau boleh tahu lokasi di Padasuka, RT dan RW berapa? Oh, ini lokasi kita ini di RT 1 RW 18, kebetulan di lingkungan kantor RW. Ini rumah Pak Yayan, ini di sini rumah Pak Yayan di RT 1 RW 18 Padasuka. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Anil _NW. Bau itu mungkin sebelum dimasukkan ke sarana pengomposan ya Pak? Mungkin ya Pak Ade bisa jawab pertanyaannya? boleh. Oke, aku ulang nih ya Pak, pertanyaannya Pak dari Anil _NW. Bau itu mungkin sebelum dimasukkan ke sarana pengomposan ya Pak? Oh, sesudah masuk ke pengomposan dari dalam rangka masa pembusukan. Kita gitu kan dari biopon ini kita kan harus dibulak-balik supaya cepat. Oke, berarti sedang prosesnya ya Pak ya, baunya itu dihasilkan. Ya. Oke, nah terima kasih Bu Pak Ade serta Bu Lilis nih jawabannya. Aku mau tanya-tanya nih dengan Pak Yayan. Kira-kira Pak Yayan live di mana ya? Oke, bersama Bu Lilis. Halo Pak Yayan. Halo, siap. Selamat siang nih Bapak nih. Sekarang udah siang. Siap, siang. Apa kabarnya Bapak? Baik, alhamdulillah sehat. Baik, alhamdulillah. Semangat juga ya Pak ya pada hari ini Pak. Ya, siap. Oke, Pak Yayan ini selaku warga atau selaku ketua dari Kadar juga, Pak? Kebetulan saya kedudukan di RW 18 sebagai ketua RW Siaga. Sebetulnya tidak berkaitan ya, gitu. Kemudian sebagai koordinator dari para kader dalam pengelolaan sampah gitu. Pengelolaan sampah yang ada di RW 18. Oke, Pak Yayan ini ketua RW 18? Ketua RW Siaga. Ketua RW ada Siaga. RW, ada ketua RW untuk pemerintahannya, ada RW Siaganya gitu.
Jadi kebetulan saya menjabat sebagai ketua RW Siaga. Oke, nah Pak Yani aku mau tanya-tanya tentang proses pengomposan sampah di RW 18 pada Suka. Ini boleh Pak? Boleh ya? Ya. Nah Pak Yani ini termasuk salah satu warga yang sudah memilah sampah dari rumah juga ya Pak ya, mengikuti programnya? Iya, sudah melaksanakan. Coba. Oke, nah ini Pak Yayan sudah berapa lama nih Pak menerapkan pemilahan sampah dari rumah? Jadi penerapan sampah pemilahan di rumah itu kita baru mengadakan edukasi dengan dulu ada P2WKSS tentang pengentasan kemiskinan. Di situ masuk tentang sosialisasi tentang lingkungan. Nah sejak tahun 2017 itu ada para dari YPBB hadir di RW 18 untuk mengadakan edukasi tentang pemilahan. Nah, sejak di saat itulah pemilahan sampah itu mulai perlu bahwa pemilahan sampah itu perlu diselesaikan gitu. Jadi selama 4 tahun itu memerlukan sebuah pendidikan lah, pembelajaran. Jadi sekarang sudah alhamdulillah sudah mulai mendekati penyempurnaan gitu, walaupun masih ada yang kurang-kurangnya. Gitu. Oke. Nah, Pak Yayan nih bagaimana awalnya setelah mendengar program pemilahan sampah ini, Pak Yayan kira-kira langsung tertarik atau enggak nih Pak? Seperti kayak, oh ini boleh banget nih, bagus nih untuk diterapkan di lingkungan kita gitu Pak. Kebetulan saya ini tadinya punya basic gitu ya di lingkungan. Saya sebenarnya pencinta lingkungan sebetulnya dulu dari kecil, sebagai anggota pramuka juga, kepanduan juga suka mendaki gunung gitu. Jadi masalah lingkungan ini sangat penting. Nah kenapa tidak selesai-selesai? Jadi saya sebagai warga, sebagai pengurus gitu. Jadi sampah ini sangat perlu untuk diselesaikan. Maka kami bersama kader bekerja sama sebagai relawan di RW 18 untuk mengadakan penyelesaian sampah ini dengan program sampah dari warga terpilah, sudah terpilah gitu. Mungkin gitu deh. Oke, nah kalau misalnya dari rumah Pak Yayan sendiri nih Pak, kesulitannya apa sih Pak saat memilah sampah dari rumah? Jadi kesulitan kita juga tidak bisa saya pribadi kesulitan di dalam memilah sampah di rumah. Karena di rumah itu pun anggota rumah itu pun masih perlu pembelajaran bagaimana memilah sampah dari awal. Jadi sebetulnya yang salah di masyarakat itu ketika sampah sudah di luar harus dipilah gitu. Tapi kan yang sebetulnya itu ketika kita melakukan sebuah kegiatan rumah tangga di rumah itu sudah mulai dipisahkan sejak itu gitu. Jadi itu memerlukan keterbiasaan. Jadi saya di rumah mencoba seperti itu, memisahkan organik mana, anorganik mana, dan yang B3 yang berbahayanya yang mana, itu sudah dipisahkan. Agar nanti memudahkan ketika kita nanti diambil oleh petugas sampah, ini sampah ada kegunaannya kemana gitu. Jadi seperti itu kegunaannya tentang masalah pemilahan sampah. Oke. Nah, untuk pemilahan sampah dari rumah nih Pak, mungkin kan nggak semua warga mengetahui bagaimana memilah sampah, apa sampah organik seperti apa, sampah anorganik seperti apa. Nah, itu kira-kira RW 18 ini memberikan edukasi nggak Pak, seperti cara pemilihan sampahnya dulu nih dari rumah kepada warga-warga sekitar? Para kader memberikan edukasi, itu sering melakukan contoh-contoh bentuk-bentuk daripada sampah yang harus terpilah. Jadi sambil artinya penyelesaian sampah ini harus terus mengadakan tidak patah semangat, terus memberikan sebuah edukasi kepada masyarakat. Jadi masyarakat itu tidak mudah sebetulnya untuk diberikan edukasi tentang sampah, tapi ketika kita ini para kader, para pengurus mau memberikan contoh yang baik, ya insya Allah lah warga itu juga akan ikut serta di dalam menyelesaikan pemilihan sampah.
Jadi saling bahu-membahu, saling memberikan informasi gitu ya Pak ya? Ya, betul. Betul. Oke. Nah, untuk proses pemilahan sampahnya sendiri dari rumah Pak Yayan itu seperti apa Pak? Jadi kami menyediakan 3 tong. Ada apa? Ini ada tempat sampah. Ini hanya untuk anorganiknya, plastik gitu, dia udah terpisah. Nanti di plastik juga masih diurai lagi. Kemudian ini tentang masalah yang akan nanti nanti ke Magot. Ini adalah organik ya, yang dari dapur gitu. Itu nanti ya? akan dioper ke Pak Ade ya Pak ya? Ya, betul. Oke. Nah, itu wadah-wadahnya itu warga juga memiliki wadah tersebut atau warga menggunakan wadah mereka sendiri Pak untuk pemilahan sampah di rumah? Sebelum kurang lebih di 2 tahun yang lampau itu disediakan tentang tempat yang dari kaleng cat yang 5 kilo untuk memisahkan. Tapi kemarin alhamdulillah dari LH Kota Cimahi itu diberi bantuan untuk organik. Jadi ada program Bengkeras, ini ada program Bengkerasnya. Ini warga yang mendapatkan kerjasama dengan Berinka itu mendapatkan 1 ember ini, 1 ember untuk organik gitu. Jadi khusus untuk organik sampah-sampah dapur nanti kita ditempatkan di tempat ini. Oke, jadi wadahnya pun juga sudah diberikan kepada warga. Jadi warga juga sudah tidak menggunakan wadah sekali pakai ya Pak ya untuk memilah sampah. Oke. Nah, terakhir nih Pak Yayan nih. Mungkin bagi sobat Greeners dan sobat TPBB yang daerah sekitarnya belum menerapkan proses pemilahan sampah, itu gimana sih Pak pesan Bapak kepada sobat Greeners dan sobat TPBB, dan mungkin untuk memberanikan diri nih untuk sobat Greeners untuk menginformasikan kepada pemimpin-pemimpin warga di daerah sekitar mereka untuk mengadopsi proses pemilahan sampah ini, Pak? Jadi sebetulnya kami kemarin sudah mulai mengadakan sebuah kerjasama di antara RW perbatasan gitu, RW perbatasan, agar di dalam program tentang pemilihan sampah ini masyarakat menyebar tentang bagaimana memilah sampah. Nah, ini sudah dilaksanakan dengan RW setempat yang bertetanggaan gitu. Tapi kemungkinan ada sebuah kesulitan di RW mereka itu karena mungkin di titik di kader-kader relawannya yang masih belum disiapkan gitu. Tapi kami selalu mengadakan kerjasama di antar RW yang ada di Padasuka. Pesannya untuk ini Pak, sobat Greeners dan sobat TPBB, bagaimana peran pentingnya untuk memilah sampah? Pesannya Pak untuk kita nih. Pesan yang belum menerapkan. Pesan untuk Jadi, kita yang mungkin belum menerapkan proses pemilahan sampah dari rumah, Pak. Bagaimana pentingnya mungkin dan apa nanti efeknya? keberadaan dari relawan-relawan dari YPBB itu kami sangat besar sekali sebuah sumbangsihnya dari beliau-beliau yang hadir di setiap saat memberikan edukasi tentang pemilihan sampah. Nah, itu sangat penting. Kami pun dengan terjadinya seperti pengkaderan yang ada di RW 18 ini, karena pembelajaran dari YPBB-nya itu sendiri secara terus-menerus gitu, selalu mengingatkan kembali, mensupport. Gitu. Mungkin seperti itu gitu. Oke. Nah, Pak Ade, Pak Yayan, dan Bu Lilis nih, terima kasih banyak atas waktunya dan atas informasi yang sudah diberikan, serta berkenan berbagi pengalaman nih yang sangat menarik kepada Sobat Greeners, kepada Sobat TPBB pada Sabtu pagi kali ini. Semoga nih Pak, Bu, bisa lebih meluas lagi ya masyarakat kita dalam menyadari pentingnya pemilahan dari tingkat rumah tangga. Jadi mulai dari rumah sendiri dulu gitu ya. Karena akan mempermudah pengelolaan selanjutnya, baik di TPA atau mungkin proses pemilahan sampah selanjutnya. Dan dengan pengomposan di kawasan akan mengurangi jumlah sampah yang perlu dibawa ke TPA, dan tentunya memperbaiki kondisi alam serta peningkatan kualitas hidup kita dan generasi yang akan datang untuk cucu dan anak kita gitu ya Pak ya.
Sekali lagi Ya. terima kasih Pak Ade, Pak Yayan, dan Bu Lilis. Semoga sehat selalu Ya, dan sukses sama-sama. selalu. Semoga proses pengelolaan sampah di RW 18 Padasuka semakin bagus, semakin berkembang juga. Oh, ini teman-temannya ya, Bu ya? Kami pada berita. Oh, iya. Halo, Ibu semuanya. Nah, sebelum Pak Ade dan sebelum Pak Ade serta Ibu Lilis Pak Yayan meninggalkan sesi live ini, silakan dulu Pak sapa sahabat Greeners-nya untuk mengucapkan salam-salam mungkin. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak nih Pak Ade, Bu Lilis, Pak Yayan. Dipersilakan lagi untuk memulai rutinitasnya kembali, serta dipersilakan untuk meninggalkan sesi live ini Pak, Bu. Terima kasih banyak Bapak, Ibu. Ya, makasih sama-sama. Semangat. Proses pengelolaan sampah di RW 18 Padasuka tidak kalah seru dan tidak kalah edukatif dari episode-episode sebelumnya ya di Sabina. Bagi teman-teman yang tadi baru gabung dan belum sempat melihat dari awal bagaimana, nanti akan kita upload di IGTV segera. Nanti saksikan terus ya, dan saksikan episode kedua kemarin dan episode perdana episode pertama kemarin, oke? Oke, seru ya cerita RW 18 Padasuka ini. Semoga bisa memberikan inspirasi lagi-lagi di pagi ini bagi kita semua, serta juga kita bisa mulai melakukan kepedulian lingkungan dari hal-hal kecil, dari rumah dulu, dari sampah rumah tangga. Oke? Nantikan dan saksikan terus program Sabi ini karena kita ada di setiap Sabtu pagi. Sabikan programnya teman-teman, Sabila. Oke, kita sudahi sesi live Sabi episode 3 kali ini. Zara Safira pamit, happy weekend dan selamat menunaikan ibadah puasa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.